Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini eh, saya akan memulai pemaparan materi untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro. Yaitu kemarin kita sudah membahas mengenai bab 7 mengenai pertumbuhan ekonomi satu yaitu akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 8 yaitu pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris dan kebijakan. Jadi, pada bab 8 ini nanti akan berisi kelanjutan dari model Solo yang kemarin gitu. Nah, kita masuk ke outline apa yang akan kita pelajari pada bab 8 kali ini. Yang pertama ada kemajuan dari teknologi dalam model Solo. Kemudian ada teori pertumbuhan ke bukti nyata pertumbuhan. Jadi dari teori pertumbuhan langsung dibuktikan ke realnya, kayak gitu, bukti nyatanya. Kemudian yang ketiga ada kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, mengevaluasi tingkat tabungan, dan yang keempat ada di luar model Solo. Jadi nanti pada yang keempat ini akan ada model lain selain model Solo, seperti itu. Nah, oke, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu mengenai kemajuan teknologi dalam model Solo. Model Solo tidak menjelaskan kemajuan teknologi, namun menganggap bahwa hal itu adalah hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini model Solo itu tidak menjelaskan kemajuan teknologi itu seperti apa, melainkan pada model Solo ini kemajuan teknologi itu dapat berinteraksi dengan variabel lain, misalnya ada labor dan modal tuh gitu. Nah, ini yang bawahnya kemudian kita masuk yang pertama yaitu pembahasan mengenai efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai berikut. Kan kemarin kita sudah membahas Y sama dengan kapital kali labor. Kapital ini modal dan labor ini adalah tenaga kerja. Dan untuk kali ini pada mode Solo itu memasukkan kemajuan teknologi di sini. Kemajuan teknologi dimasukkan. Nah, yang berarti di sini akan ada variabel baru yang namanya E. Kayak gitu. Jadi di sini output total Y itu bergantung pada modal atau kapital dan pekerja labor dikali dengan efisiensi tenaga kerja. Jadi modelnya menjadi seperti ini. Yang awalnya kemarin kita membahas sampai ini. Nah, untuk karena ada kemajuan teknologi, maka fungsi produksinya diubah menjadi seperti ini. Ketambahan variabel baru di sini. Dan ketika teknologi ini mengalami kemajuan, maka efisiensi tenaga kerja itu semakin meningkat. Jadi semakin maju teknologi yang digunakan, maka efisiensi akan tenaga kerja itu semakin meningkat. Gitu. Dan efisiensi tenaga kerja juga meningkat ketika ada pengembangan dalam kesehatan. Ini kesehatan, kemudian pendidikan atau keahlian angkatan kerja. Nah, selain ini tadi, bahwa efisiensi tenaga kerja ini juga mengalami peningkatan ketika ada pengembangan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keahlian angkatan kerja. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita akan masuk ke kondisi mapan pada kemajuan teknologi. Nah, di sini kemajuan teknologi akan menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat. Jadi, semakin teknologi itu digunakan, atau semakin maju teknologi yang digunakan, atau semakin baik teknologi yang digunakan, maka jumlah pekerja itu yang efektif akan semakin meningkat karena bisa jadi pekerja ini tadi sudah dilakukan sudah di training mengenai pengenalan teknologi-teknologi yang digunakan.
Jadi akan semakin efektif. Dan itu akan menyebabkan peningkatan di sini. Gitu. Dan di sini K itu didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja yang efektif. Jadi K di sini adalah jumlah modal per pekerja yang efektif. Nah, ini adalah kurvanya, yaitu kurva mengenai kemajuan teknologi dan model pertumbuhan Solo. Ini adalah kurvanya seperti ini. Ini adalah kurvanya. Dan karena di sini kenaikan jumlah pekerja yang efektif karena kemajuan teknologi cenderung akan mengurangi K. Di sini ada kapital. Atau modalnya akan semakin berkurang. Seperti itu. Karena bisa jadi modalnya ini itu digunakan untuk membeli teknologi-teknologi yang lebih canggih. Kayak gitu. Namun, meskipun modalnya ini berkurang, karena jumlah pekerja yang efektif akan semakin meningkat. Gitu. Dan pada kondisi mapan, investasi atau SFK di sini itu akan dapat mengatasi dengan tepat dengan cara penurunan pada K karena ini sudah ada jadi pada kondisi mapan ini, investasi SFK ini mengatasi dengan tepat penurunan pada K. Jadi kan K-nya tadi kan menurun kapitalnya atau modalnya kan tadi menurun. Karena tadi sudah ada depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Jadi di sini depresiasi itu akan dapat mengganti modal yang terdepresiasi. Kemudian dengan adanya pertumbuhan populasi, di sini akan memberikan modal bagi para pekerja baru. Kemudian akan memberikan modal bagi para pekerja yang efektif baru yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. Jadi meskipun modalnya ini berkurang, nanti dengan adanya break-even investment ini, itu akan dapat mengganti modal yang sudah terdepresiasi. Kemudian akan memberi modal bagi para pekerja baru. Kemudian akan memberi modal bagi para pekerja efektif baru yang diciptakan oleh kemajuan teknologi gitu. Meskipun modalnya turun gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai dampak kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Memodifikasi. Dan tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi pekerja yang efektif. Kondisi mapan seperti berikut. Dan ini adalah dampak dari kemajuan teknologi untuk memperoleh rumus pada konsumsi kondisi mapan. Jadi sebelumnya kan kita kemarin pada bab sebelumnya kita sudah membahas yang ini C bintang. C bintang sama dengan F K bintang. Untuk kurangi dengan D plus N. Ini. Terus K bintang. Jadi pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari yang ini. Dan maka dari itu di sini kan ada dampak kemajuan teknologi. Berarti kan akan ada variabel yang muncul yaitu kemajuan teknologi yaitu dinotasikan sebagai G ini. Jadi yang awalnya kita menggunakan rumus yang ini dengan adanya kemajuan teknologi dirubah menjadi yang ini. Di sini akan ada variabel baru yaitu G. Dan juga dari ini juga dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi MPK sama dengan atau marginal product capital itu dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi D plus N plus G. Atau dapat seperti ini. MPK min D sama dengan N plus G. Jadi di sini dipindah ruaskan ke kiri. Jadi yang awalnya ini plus dirubah menjadi minus gitu.
Itu untuk dampak kemajuan dari teknologi. Nah, kemudian kita akan membahas yang kedua, outline yang kedua, yaitu dari teori pertumbuhan ke bukti nyata pertumbuhan. Dari ini, yaitu yang pertama ini ada pertumbuhan berimbang. Menurut model Solo, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya kemajuan teknologi ini tidak dibahas satu sendiri, itu tidak, melainkan dihubungkan dengan variabel-variabel yang lain. Dan sifat ini itu disebut dengan pertumbuhan berimbang atau balance growth. Dan pada kondisi mapan, output per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L, keduanya tumbuh pada tingkat G. Dan G ini tadi adalah tingkat kemajuan teknologi. Jadi untuk membahas kemajuan teknologi di sini, itu ada di sini ada Y per L, kemudian ada K per L. Dan di sini itu sesuai bahwasanya menurut data AS atau Amerika Serikat di mana G ini bernilai sekitar 2% dan secara konsisten sejak 50 tahun lalu. Dan kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga-harga faktor. Jadi, dengan adanya kemajuan teknologi menurut Solo itu tadi akan mempengaruhi harga-harga faktor. Jadi misalnya saja, eh, apa ya, jadi misalnya saja di suatu pabrik seperti pengemasan. Nah, dulunya kan dikemas oleh manusia dan ketika dikemas oleh manusia itu harganya pada satu produk saja itu dijual dengan nilai 25.000 karena dengan manusia. Nah, setelah itu perusahaan itu membeli teknologi yang lebih canggih. Nah, berarti kan yang tadinya dikerjakan oleh manusia sekarang dikerjakan oleh teknologi atau robot gitu ya. Nah, dengan dikerjakan oleh robot ini, barang yang diproduksi itu semakin lebih banyak dan menyebabkan harganya juga semakin menurun. Yang tadinya itu harganya 25.000 itu bisa menurun 20.000 saja dan dengan produksi yang lebih maksimal seperti itu kira-kira. Kemudian pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi, tapi harga sewa modal real tetap konstan setiap saat. Selama 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat sebesar 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP realnya. Jadi, mungkin pada Amerika Serikat ini kemajuan teknologi ini membawa dampak perubahan pada upah realnya dan sehingga hampir sama dengan GDP realnya. Namun, di sini harga sewa modal real atau pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama atau hampir sama gitu. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi juga bisa menyebabkan harga sewa modal real juga semakin menurun seperti itu. Namun dampaknya tadi ketika kemajuan teknologi ini maju gitu ya. Nah, itu akan membawa dampak perubahan pada upah real sehingga hampir sama dengan GDP realnya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita akan membahas outline yang kedua, yaitu mengenai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dalam mengevaluasi tingkat tabungan. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan tabungan masyarakat. Jadi, tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dalam pendapatan pajak dikurangi dengan apa yang dibelanjakan. Jadi penerimaan yang sudah dikurangi, yang pada bentuk pajak ini sudah dikurangi dengan apa yang telah dibelanjakannya. Jadi pendapatan sudah dikurangi dengan belanja, gitu. Itu yang dinamakan dengan tabungan masyarakat. Dan ketika di sini kan ketika anggaran itu kan ada yang namanya defisit atau surplus gitu ya. Nah, di sini ketika itu defisit, maka
pengeluaran itu akan lebih besar daripada pendapatan, atau pengeluaran itu akan lebih besar daripada pemasukan. Itu yang namanya defisit. Kemudian ketika surplus, pengeluaran itu lebih kecil daripada pemasukan. Jadi pengeluarannya itu sedikit daripada apa yang diperolehnya. Itu yang dinamakan dengan surplus. Dan biasanya untuk negara itu, bukan biasanya sih, yang, menjadi patokan negara itu sehat atau tidak itu dilihat dari defisit atau surplusnya anggaran di negara tersebut, seperti itu. Nah, yang baik adalah kondisi surplus ini, gitu. Kemudian, tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan, berbeda dengan tabungan masyarakat tadi. Kemudian, bagaimana kebijakan untuk mendorong pertumbuhan? Yang pertama di sini dengan mengubah tingkat tabungan. Dan cara langsung pemerintah untuk mempengaruhi tingkat tabungan yaitu melalui tabungan publik. Yaitu perbedaan antara penerimaan pemerintah dari pajak dan belanja yang dilakukan. Jika belanja melebihi penerimaan, maka pemerintah mengalami defisit seperti yang saya jelaskan tadi, yang kemudian akan menaikkan suku bunga dan mengakibatkan investasi ini akan turun. Jadi suku bunganya naik, investasi turun. Nah, untuk itu biasanya pada kondisi defisit ini, itu pemerintah akan memotong pengeluarannya. Kemudian juga akan meningkatkan pajak untuk kembali ke kondisi surplus gitu. Dan yang kedua, mengubah tingkat tabungan. Sama mengubah tingkat tabungan deh yang untuk yang kedua ini kondisinya ketika surplus anggarannya. Jadi, ketika surplus ini, itu akan lebih banyak pendapatannya atau akan lebih banyak penerimaannya yang bisa digunakan untuk melunasi hutang dan mendorong investasi. Jadi biasanya pada kondisi defisit itu, hutang itu akan semakin banyak juga. Dan yang lebih baik adalah kondisinya surplus, karena pada kondisi surplus ini, itu pendapatannya dapat digunakan untuk melunasi hutang dan mendorong investasi lebih banyak lagi. Dan pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat tabungan melalui tabungan swasta, yaitu tabungan rumah tangga dan perusahaan tadi. Dan kemudian faktanya di lapangan, tingkat tabungan swasta sering dipengaruhi oleh beberapa bunga yang akan mereka peroleh. Dan tingkat bunga ini bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan menaikkan pajak akan mengurangi tingkat tabungan swasta karena tingkat bunga akan turun. Dan sebaliknya, ketika perlakuan khusus kantor pajak terhadap tabungan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk menabung. Jadi di sini ketika ingin menaikkan pajak, di sini ketika pajaknya naik, maka tingkat bunga itu akan turun dan nantinya akan mengurangi tingkat tabungan swasta. Namun ketika di sini tingkat tabungannya itu naik, maka orang-orang itu akan cenderung ingin menabung. Jadi tabungannya akan lebih banyak seperti itu. Dan yang kedua ada kebijakan lagi yaitu mengalokasikan investasi perekonomian. Pemerintah hendaknya menginvestasikan modalnya untuk membangun infrastruktur pada bidang yang menghasilkan MPK atau marginal product capital yang terbesar. Jadi bisa dianggarkan untuk memang bidang yang akan menghasilkan MPK yang besar. Namun investasi juga dapat dalam bentuk sumber daya manusianya, bukan hanya dalam bentuk barang saja. Jadi manusianya juga bisa diinvestasikan gitu ya. Atau dengan misalnya ada pelatihan, nah itu kan juga termasuk investasi oleh pemerintah kayak gitu. Kemudian kebijakan pemerintah dalam bidang teknologi ini dikarenakan yang pertama yaitu akan mengukur eksternalitas akibat positif dan negatif dari penggunaan teknologi dari sektor yang berbeda adalah mustahil. Kemudian yang kedua, proses politik yang tidak sempurna, terutama ketika pemerintah mendukung proses teknologi pada bidang tertentu, maka akan ada reward dari pihak investor sebagai bagian dari pengaruh kekuasaan yang legislatif.
seperti itu. Dan kemudian membangun institusi yang tepat, itu juga salah satu kebijakan. Negara-negara mungkin memiliki berbagai tingkat produktivitas, sebagian karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka. Sebagai contoh, di sini mungkin bisa dilihat dari kualitas pemerintahan sendiri dan tingkat korupsi yang ada dalam investasi infrastruktur politik. Jadi, infrastruktur itu bukan hanya tol, seperti itu, bukan hanya jalan. Jadi politik itu juga ada infrastrukturnya dan mungkin bisa dibenahi dari kualitas pemerintahannya dan tingkat korupsinya kalau ditinjau dari institusi seperti itu. Dan kemudian juga ada kebijakan mendorong kemajuan teknologi. Di sini model Solo itu menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Namun pada model Solo, kemajuan teknologi ini hanya dianggap sebagai faktor eksogen, gitu, bukan variabel endogen. Dan karenanya di sini itu tidak ada penjelasannya. Jadi cuma dianggap sebagai variabel eksogen gitu. Nah, tadi kan pada mode Solo cuma dianggap variabel eksogen untuk kemajuan teknologi. Namun hal ini berbeda dengan apa yang ada di model endogen atau model teori pertumbuhan endogen gitu. Nah, ini kita masuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai di luar model Solo. Jadi di luar model Solo ada perubahan teknologi itu yang dianggap sebagai variabel endogen, bukan variabel eksogen atau pengaruh dari luar. Bukan. Jadi tadi kan dalam model Solo ditunjukkan bahwa peningkatan ekonomi yang sangat pesat adalah karena faktor teknologi. Namun Solo ini mengasumsikan bahwasanya perubahan teknologi ini jadi karena pengaruh dari luar atau eksogen. Lalu lahirlah teori pertumbuhan endogen yang menolak asumsi dasar dari Solo tentang perubahan teknologi yang dianggap sebagai variabel eksogen. Maka muncullah persamaan seperti ini. Y sama dengan A, K. Jadi Y ini adalah outputnya. Kemudian K ini adalah persediaan modal dan yang A ini adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan tiap modal. Fungsi produksi ini tidak memiliki pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan akan menghasilkan A unit output tambahan berapapun modal yang ada. Gitu. Nah, untuk yang kedua di sini itu mengenai persamaan kedua tentang akumulasi modal. Yang mana di sini mungkin ada rumusnya ya. Mohon maaf bentar. Mungkin ada rumusnya saya kelewat ketika memasukkan. Nah, ini mungkin ada rumusnya ya. Nah, ini rumusnya delta A SY DK. Oke, saya masukkan di sini. Oh iya, di sini sudah ada rumusnya ya ternyata ya. Nah, ini adalah rumusnya. Yaitu delta K sama dengan SY dikurangi DK. Di sini DK-nya ada depresiasi, S-nya ada investasi, dan delta K-nya adalah perubahan persediaan modal. Tuh. Dalam model Solo, tabungan itu mendorong pertumbuhan sementara. Tapi pengembalian modal yang kian menurun akhirnya akan mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi yang eksogen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan endogen yang kita bahas ini, tabungan dan investasi itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Jadi berbanding terbalik dengan model Solo yang tadi, bahwasanya di sini pertumbuhan itu hanya bergantung pada kemajuan teknologi yang sifatnya hanya eksogen. Nah, berbeda dengan yang ada di model pertumbuhan endogen, yang bahwasanya tabungan dan investasi ini bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Jadi di sini ada teknologi yang bisa mendorong pertumbuhan yang sifatnya berkesinambungan. Gitu. Dan kemudian di sini juga
sebutkan bahwa pengembalian modal itu yang kian menurun akhirnya akan mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan, di mana itu hanya bergantung pada variabel eksogen. Berbeda kalau ini kan tadi tabungan dan investasi itu sama-sama mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan gitu. Nah, kemudian di sini juga ada penelitian dan pengembangan mikroekonomi. Teori endogen membantu kita memahami bagaimana proses teknologi itu berjalan, yaitu melalui pertambahan pengetahuan. Namun, teori ini hanya menjelaskan secara mendasar penciptaan sebuah pengetahuan. Padahal, kalau kita berpikir sejenak, maka ada hal yang lain yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, di sini walaupun pengetahuan secara garis besar adalah barang pabrik, tapi banyak penelitian dilakukan oleh perusahaan yang dengan motif hanya mencari keuntungan saja. Kemudian penelitian sangat menguntungkan karena penemuan dapat memberikan perusahaan sebuah monopoli sementara akibat sistem paten maupun keuntungan karena menjadi perusahaan pertama dengan produk terbaru. Jadi dengan produk terbaru mungkin akan ada sistem patennya ya, yang nanti akan dapat memonopoli gitu. Kemudian ketika perusahaan yang satu menemukan sesuatu, maka perusahaan lain akan berusaha membangun inovasi generasi selanjutnya yang lebih sempurna, yang lebih sempurna. Jadi dengan adanya teknologi ini juga bisa memberikan apa ya, inovasi dari perusahaan satu ke perusahaan lain agar dapat berinovasi terus-menerus gitu loh. Jadi bukan hanya itu-itu aja yang dipasarkan, jadi terus berinovasi menjadi lebih baik gitu. Namun di sini juga akan membahas proses penghancuran kreativitas. Jadi di sini kemajuan ekonomi itu eh, dikatakan bahwa pada bukunya ekonom Josephs ini kemajuan ekonomi itu dianggap sebagai proses penghancuran kreatif. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pengusaha dengan ide untuk produk baru dan cara baru, mohon maaf, di sini penggerak kemajuan adalah pengusaha dengan ide untuk produk baru, cara baru menghasilkan produk lama, atau beberapa inovasi lain. Dan dengan penemuan baru, seorang entrepreneur ketika melempar produk ke pasar, mereka akan peroleh tingkat monopoli tertentu. Dan tingkat monopoli inilah yang menjadi motivasi entrepreneur, karena monopoli berarti profitnya yang semakin besar. Adanya pemain baru dalam pasar adalah hal yang bagus bagi konsumen karena mereka akan mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Jadi, semakin ada pemain baru yang masuk ke pasar, itu akan semakin banyak juga pilihan barangnya. Dan itu akan menguntungkan bagi para konsumen. Akan tetapi hal ini akan menjadi bumerang bagi pemain lama karena akan menjadi pesaing kayak gitu. Dan jika mereka tidak siap, pemain lamanya ini tidak siap, maka nanti pasti akan tersingkir. Nah, namun seiring berjalannya waktu, proses ini akan terulang kembali. Jadi, ketika ada inovasi baru, pemain lama akan tersingkir. Ketika pemain lama ini sudah tersingkir, nanti akan ada pemain baru gitu terus circle-nya. Gitu. Dan pemain baru telah menjadi pemain yang telah lama menguasai pasar dengan keuntungan yang melimpah sampai datang pemain yang lebih baru dengan inovasi generasi selanjutnya. Jadi circle-nya akan seperti itu terus. Tersingkirnya pemain lama dalam industri oleh pemain baru karena adanya inovasi inilah yang dinamakan sebagai penghancuran kreatif. Jadi mungkin menurut Joseph ini, dengan adanya kemajuan ekonomi, itu justru akan membuat penghancuran kreativitas. Kayak gitu. Jadi mau tidak mau ya harus terus berkreasi agar mereka masih bisa di pasar itu. Kalau mereka tidak mampu berinovasi, mereka pasti akan tersingkir. Itu menurut pendapat dari Joseph seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi bab 8 ini. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Nanti apabila ada yang tidak paham, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.